dari sekian pengalaman bertahun-tahun ada yang kasus unik nggak? Baik secara case patologinya maupun komplikasinya mungkin ataupun penanganannya gitu. Ada yang berkesan banget dan nggak bisa dilupain gitu mungkin. Ada ya. Dulu saya sampai nitip doa sama ibu saya. Oh gitu. Karena? Iya, karena bagi saya itu kacau sih. Traumanya kacau. Dia jatuh dari ketinggian berapa ya? 3.000 meter. Oh, apa itu? Terjun payung atau? Iya, dia kecelakaan waktu terjun payung. Oke. Jadi payungnya nggak buka, dia jatuh. Alhamdulillah sih, ketimpa pohon dulu. Timpa pohon, sampai di bawah kena batu. Dan torakalnya itu patah, fraktur. Torakal ya? Torakal, fraktur, overlapping sekitar 10 cm. Itu sampai medula spinalisnya rusak atau enggak? Jadi kalau kita tahu patah itu kan dia gini, patah gini atau misalkan ini ya dia patah gini, itu dia sampai overlapping gini 10 cm. Berarti medula spinalisnya gerus. Oke. Terus waktu itu hopeless sudah. Itu berarti TNI dia ya? Iya. Penerjun ya. Penerjun. Waktu itu kalau saya waduh kok gini kayak gitu. Ya apa ini gitu. Kita untuk menyampaikan ke dia kapasitas ilmu dulu loh ya, sebelum kita belajar neuroscience sekarang gitu kan. Kapasitas itu waduh gak ada harapan kursi roda gitu. Oke. Cuman saya keyakinan gini, setiap yang kita lakukan sedikit banyak itu mesti ada hasil. Gak perkara gede, gak perkara kecil, itu mesti ada hasilnya. Nah, pasien itu kita lakukan treatment seperti kondisinya. Waktu itu saya lebih banyak home care sih, karena rumah dia cukup jauh dari tengah kota. Nah, kita lakukan pengenalan dini, kita lakukan reedukasi untuk body awareness-nya dia. Mas duduk itu kayak gini loh, ini kerasa enggak? Kakimu kerasa enggak? Enggak, gini. Kalau bahasa sekarang mungkin kita ngasih input sensori ya. Sampai sini kerasa enggak? Enggak. Nah, dia itu sampai kerasa itu batas puting ke bawah. Dia enggak kerasa itu batas puting ke bawah. Oke. Punggung itu nyaris semuanya dia enggak kerasa. Berarti emang oke. Nah, sensornya enggak ada. Cuman dari gerakan, dari positioning, ngerti dia masih. Karena visualnya dia ngelihat, oh iki aku lungguh, oh ini aku duduk, mas kroso nggak bokongnya? Enggak kroso, kaki kroso enggak kroso, ini kerasa nggak gini, dan kita lakukan berulang-ulang sampai akhirnya muncul spot-spot sensori. Oke. Di area abdomen, di area mulai terasa. Mulai ada progres kecil. Prosesnya jangan dikira ini prosesnya cuma sehari 2 hari gitu. Mingguan, bulanan gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita belajar standing untuk dia bisa pindah ke kursi roda. Terakhir saya tinggal sih dia udah pindah ke kursi roda. Kapasitas ilmu ya waktu itu ya. Jadi, dan karena satu dan lain hal akhirnya kita stop. Nah, si pasien ini sempat saya nitip doa ke ibu. Bu, sakno, ibu saya baru angkat aja. Oke. Bu, sana bu pasienku bu kayak gini doain ya. Akhirnya dia kena selain dia trauma secara fisik, secara mentalnya juga trauma. Masih muda juga. Usianya waktu itu 30-an, 35-an gitu. Dia udah nikah, udah punya anak 1. Terus orangnya produktif, psikisnya otomatis kena juga. Terus dia sempat ngerasa ya, aku dulu latihan perang gini dan segala macam, terus sekarang aku lumpuh, wah aku bakal di kantor nih. Untuk orang yang tipe orang lapangan, jadi orang yang kerja di belakang meja itu stres loh, sangat stres. Nah, saya mulai ajar untuk membangkitkan semangat dia. Mulai saya harus mengenalkan ke dunianya yang baru. Sebutlah dunia para Legia, para rese itu. Saya kenalkan karena dia lingkungannya di desa, pergaulan ini, mas beliau
ada uang nggak? Ada uang beli laptop. Ada uang lagi beli modem. Waktu itu masih zamannya modem. Ketahuan ya tahun biru ya. Lu awas ini sebenarnya. Iya. Ketahuan dia beli modem, terus buka internet mas. Buka internet, cari yang namanya ini. Jadi saya kenalkan dia untuk paham kondisinya dulu. Setelah dia udah paham kondisinya, dia udah tahu, oh ya mas tibano akeh yo sing kayak gini gak temen aku tok. Oke, jadi dia melihat dunia luar ya. Dia melihat dunia luar. Nah, sambil dia berproses nih, mulai dia buka informasi karena dia lingkungannya kan di komplek nih ya, komplek tentara ini. Itu kan nggak ada aksesnya itu kan agak sulit. Kala itu. Nah, setelah dia bisa buka akses informasi lewat dunia maya, lewat internet, dia udah tahu bahwa dia nggak sendirian nih gitu. Nah, sambil nunggu prosesnya itu diam-diam saya ini menghubungi salah satu pasien yang kasusnya kurang lebih sama torakal juga, cuman kausanya yang berbeda. Ini anak jauh lebih muda. Saya ketemu dia itu masih mahasiswa, umur 21 kalau nggak salah. Ya otomatis 21 dia belum nikah. Oke, kalau yang tadi udah nikah kan? Udah nikah, dia punya anak kan, gitu. Ini kan lebih jauh lagi. Umurnya muda, jangka hidupnya dia masih panjang, gitu. Terus angka harapan hidup secara sosial ke depan gimana? Bebannya jauh lebih gede. Cuman saya salutnya ini anak itu survive sekali, mental bertarungnya dia luar biasa gitu. Dari yang dia mahasiswa kuliah, dia bisa lulus terus balik ke kampung halamannya, dia orang Ngawi. Dia Nganjuk, dia orang Nganjuk. Terus dia balik ke sana, dia buka usaha, dan walaupun dia pakai kursi roda dia masih bisa berkarya. Jadi dia nggak terima oh ya aku segini juga, kenapa mana terus terima nasib, enggak gitu. Dan ternyata dia nggak seperti itu. Nah, nilai itu yang saya ambil. Aku kenalkan, Dik, aku mau pasien kayak gini sama kayak kamu, dan orangnya sekarang lagi kondisi secara psikisnya kayak gini gitu. Kamu mau nggak sharing momen sama dia? Nah, alhamdulillah ini anak tuh mau jauh-jauh dari Nganjuk datang ke Malang hanya untuk nemoni bapak ini tadi. Akhirnya mereka ketemu terus bisa komunikasi, bisa saling cerita, bisa tukar pengalaman, bisa buka wawasan, dan ya alhamdulillah terakhir saya dengar itu ya dia walaupun di back office si tentara ini dia di back office, ya tetap aja dia masih bisa berkarya yang jauh lebih baik daripada cuma duduk getuni nasib gitu, enggak. Nah, dari situ saya lihat kesimpulan gini, ternyata kerjasama itu nggak cuma antar terapis. Kerjasama itu nggak antar subterapis gitu. Misalkan kalau subterapi sama OT, subterapi sama TW gitu, enggak, sama OP enggak hanya itu aja. Fisioterapi sama antar profesi juga perlu. Dan fisioterapi dengan pasien dan mantan pasien kita yang dulu yang dia sudah alhamdulillah lebih baik, itu pun juga bisa kita rangkul untuk membangun suatu support system. Nah, ketika itu bisa kita tarik manfaat untuk membangun support system, kedepannya ya jauh lebih baik lah untuk keberlangsung dengan profesi kita juga. Jadi membangun support system antar pasien ini tadi ya lumayan ya. Antar pasien. Yang pasti sih dia jadi nggak ngerasa aku ngene dhewean terus nggak ada yang senasib denganku, tapi begitu dia tahu ternyata aku enggak ya gitu. Bukannya itu kan juga salah satu manfaat atau kenapa ada komunitas terapi sistem kelas kan salah satunya juga itu untuk membangun community, untuk membangun support system juga. Oke, menarik. Jadi peran kita tidak hanya sebatas kita sebagai terapis, tapi menyatukan
pasien-pasien ya dengan beberapa kondisi yang sama saling menguatkan gitu ya. Iya, jadi apa ya? Jadi kayak ngelumpuk nih orang-orang yang senasib sepenanggungan untuk biar dia bisa survive bersama, untuk bisa tetap melanjutkan hidupnya, tetap bisa berfungsi dengan baik, tetap bisa memberikan peran dalam hidupnya dia. Mungkin sampai ke sektor ekonomi juga bisa ya kalau. Oh iya tentu. Kalau boleh ngasih cerita sih, si anak ini itu iya mahasiswa tadi. Si mahasiswa itu ya dia terakhir ini udah lulus ya. Terus dia pulang ke Nganjuk. Ngerti nggak kerjaan dia apa? Dia memanage perkebunan jati. Hanya dengan kursi rodanya. Kursi roda. Oke. Dan kerjaannya sekarang wis nggak kira-kira gitu. Aku dengarnya ya wih, kamu bisa kayak gini dah gitu. Wah, aku ikut seneng juga gitu. Itu dari awal sih Mas mahasiswa tadi nggak pernah down atau pernah down? Ya pernah. Di awal pernah down. Pernah down. Iki aku 9 bulan gak kurang jalan nih Mas ya. Bingung kita. Isi apa ya aku jawab. Itu total ya nggak terasa sama sekali. Total. Dia nggak terasa. Dia gini, terus aku waktu itu jawab ke dia itu gini, ya itu hitungan medis deh gitu loh, tapi pada kenyataannya itu tiap orang berbeda kok gitu loh. Ada yang cepet, ada ya, kita jawab sediplomatis mungkin lah ke dia. Iya betul. Nggak menjatuhkan salah satu pihak, tidak merendahkan pihak manapun, tapi kita jawab sediplomatis. Jadi dia terimanya juga logis gitu kan. Terus lagi kita belajar sampai ini gitu, dan dia itu progresnya kita apa namanya kita monitor terus. Biasanya kita monitor terus lo kamu sekarang punya ini, sekarang kamu bisa ngerasa ini. Jadi kadang-kadang pasien itu nggak ngerasa dia punya progres, tapi dia nggak ngerasa. Oke. Karena dia lebih targetnya tinggi ya, tinggi, tidak. Nah, kita sebagai fisioterapi itu kenapa fungsinya evaluasi monitoring itu. Kalau ada progres dikit, itu cerita ke pasien. Setidaknya apa? Oh iya, aku sekarang sesuk lungguh ya gitu. Kemarin aku tiduran. Sekarang aku bisa lungguh, duduk gitu. Terus besok aku bisa apa lagi? Itu juga nambah semangat juga. Kadang-kadang evaluasi nggak dikasih atau nggak dilakukan, terus rutinitas. Sekedar rutinitas toh. Belok lagi ke menaikkan, kalau saya boleh bilang, semangat ya. Jadi saya kadang kesulitan kalau pasien yang muda, yang produktif, terus dia secara prognosis sepertinya tidak bisa kembali seperti sedia kala. Itu tekniknya gimana ya? Apalagi yang benar-benar jadi tulang punggung keluarga. Sebenarnya secara fisik lumayan masih bisa ditingkatkan, cuman kemudian psikisnya yang ya mikirnya akhirnya jadi kemana-mana, biaya hidup di keluarga dan seterusnya. Ada pengalaman enggak mungkin Mas Rano? Gini, kalau yang seperti itu ada sih. Itu dulu gini, jadi dia suami istri. Suami istri ini dua-duanya sih tulang punggung kan, dua-duanya kerja. Dua-duanya itu kerja. Cuman ketika sumur satunya mampet, ya ngaruh toh gitu kan. Nah, ya kita mau ndak mau kita harus duduk bareng. Mau ndak mau kita harus duduk bareng. Tergantung siapa nih yang terlibat. Kalau ini kasusnya suami istri ya dua-duanya duduk bareng, terus kita ajak ngobrol gitu kan. Terus kalau misalkan itu keluarga, ya keluarga yang bisa diajak ngomong, kita duduk bareng. Ini ada kasusnya kayak gini, nanti apa. Jadi mereka terbuka juga untuk cerita ke kita, apa ya, curhat gitu kita. Mereka lebih terbuka, terus iso kita bisa ngasih masukan, saran yang lebih into mereka. Misal gini, maksud saya into mereka itu gini, si Mas ini sakit, kena satu kasus apa gitu, terus dia nggak bisa mobilisasi, terus kerjaan dia ini, kita kasih opsi ke dia. Opsi paling gampang, paling enak itu kita tanya hobinya. Oke. Karena pekerjaan paling enak itu hobi yang dibayar gitu kan. Ya kan? Oke.
dan paling mudah dia akan dan senang ya. Dan senang. Oke. Gitu kan. Nah, dia hobinya apa gitu terus. Nah, pinter-pinternya kita untuk misalkan dia hobinya lukis gitu. Misal dia hobinya lukis itu kita harus buka wawasan juga. Lukis itu apa sih gitu. Kans yang bisa dimasuki di dunia lukis itu apa gitu. Nah, misalkan dia suka masak gitu. Misal dia nggak bisa otomatis, misalkan kita ngomong dia pakai wheelchair masih bisa. Tapi yang dia total bed rest, ada beberapa kasus yang dia total bed rest bisa kok bikin buku. Kalau ingat Pepeng Verasta yang kena ALS apa sih? Multiple sclerosis. Kalau tidak salah. Dia baringan. S3 ya disampaikannya. Kuliah. S3. Terus dia bikin buku. Ya kan? Jadi even untuk orang yang amit-amit jadi kembang kasur itu masih bisa selama ini masih bisa jalan. Oke, ya. Selama ini masih bisa berpikir, itu masih bisa kok menghasilkan. Oke. Nah, itu perlu disupport. Itu pentingnya kenapa keluarga itu misalkan aku punya ide, si tulang punggung ini punya ide gede banyak tapi nggak tertuang. Ya mau nggak mau keluarganya. Oke, memfasilitasi lah paling enggak. Gitu. Nggak jauh ketika pasien saya itu kalau di Malang itu dia tinggalnya di daerah Malang Timur. Arah pantai, iya. Ya, arah ke Gunung Bromo. Gunung ya, oke. Jadi kalau dari pusat kota itu sekitar 30 kiloan. Nah, di pedesaan itu akses informasi sulit. Okay. Kala itu sinyal aja itu berat brut itu kan. Nggak jelas naik turun. Saya buka informasi ke dia, saya buka jalan gitu. Untuk dia ada sarana laptop, ada modem untuk dia buka wawasan. Gitu. Nah itu kan juga disupport sama istrinya. Kalau ada duit misal nih, kalau ada duit kulit selian. Loh, mas, untuk laptop ya apa? Loh, laptop nanti fungsinya untuk ini mbak, nanti untuk ini, kansnya ini. Kita jabarkan, kita kasih opsi ke dia. Kita ceritakan nanti manfaatnya loh ini. Jadi enggak sing syukur kita ngasih saran tok, tapi enggak ada keberlanjutannya enggak. Ya itu fungsinya. Kenapa kok seorang fisioterapi itu dituntut punya wawasan yang luas. Yang luas ya. Ya, enggak yang cuma satu. Enggak cuma fisik saja mungkin ya. Enggak gitu. Jadi bisa ke tadi kemanapun. Ya, pemberdayaan ekonomi termasuk ya. Karena saya baru aja ketemu case itu ya. Stroke, masih muda, masih 40 tahun. Anaknya masih SD dan ya satu-satunya tulang punggung itu. Secara fisiknya oke sebetulnya. Bisa ini cepet ini, cuman ketika psikisnya saya nggak bisa bangkitkan, jadinya ya hopeless, dia nggak mau bergerak akhirnya, maunya tiduran toh. Secara physically wah keren ini. Cuman mengembangkan tadi psikologis, mendorongnya itu agak-agak kasih dia kok kayak ngongkon ya aku ya gini. Saran sih enggak. Jadi ya itu tadi loh. Ada progres kecil, ada potensi apapun, ada hambatan apapun, itu kayak yang saya cerita kemarin itu cerita sejujur-jujurnya ke klien. Oke. Tapi ya enggak terus moro kita bilang A tapi ternyata dia enggak siap bilang terima A gitu kan, enggak. Tapi kita harus lihat kesiapan dia menerima informasi ini siap atau enggak. Ketika ini suatu potensi bagus, terus dan dia hopeless, terus gini, loh mas sampai niku seiso ini. Kalau orang misalnya, kalau orang stroke masih bisa kayak gini, itu tandanya dia bisa gini. Iya. Nanti sampai bisa gini, cuman memang prosesnya nggak sehari 2 hari, prosesnya lama. Nah prosesnya lama sampai mau nggak gini. Rata-rata terbentuk di finansial. Ya kan? Nah finansial nggak ada jeleknya kok kita
nggak matok harga tinggi, misal wis gak apa wis kita subsidi silang pasien niki udah tak murai ya untuk membantu lihat-lihat ini misal Mas tak bantu tapi sampean serius yo kita bantu misal aku biasanya sekali datang itu 100.000 anggaplah ini nggak apa-apa buat sampean tak kasih 50 tapi sampean harus serius supaya lebih cepat untuk kembali. Otomatis kan dari situ itu salah satu trik aja sih. Oh iya rek, aku wis diwangi Mas ini. Jadi dia lebih termotivasi ya. Lebih termotivasi. Masa aku harus menggantungkan itu terus. Oke. Terus selain itu kita bantu terus misalkan kayak potensinya apa aja gitu. Potensimu nanti masih bisa gini itu kan juga nambah semangat. Nah memang sih kayak apa ya? Finansial itu rata-rata sih memang kendala utama. Betul. Apalagi untuk kalangan yang menengah ke bawah. Iya. Nah, itu kenapa kalau saya sih nggak menjadikan itu hal yang tabu ketika kita harus downgrade honor. Kita downgrade honor kita untuk support dia gitu. Itu bukan hal yang tabu gitu. Dan bukan hal yang melanggar hukum juga gitu loh. Kadang-kadang ada yang lo masih senior tapi kok regane samono tidak sesuai profesi apa. Terus nanti kan gue jenenge udah rego gini itu banyak banget yang bilang kayak gitu tuh. Cuman ya udahlah ya terserah gitu. Kan mereka nggak tahu nih tujuan kita tuh apa, kondisinya seperti apa. Gitu. Betul. Ya. Oke, minum dulu. Ngobrolnya kita santai dulu. Teman-teman ini ada sponsorship nih dari teman saya. Ada kacang mede dari Mrs. Y. Ya ini kacang mede oven ya. Rasanya cukup gurih, enak. Ya teman-teman kalau mau beli nanti ada di deskripsi di bawah ya. Silakan Mas Danu. Sudah separuh saya tadi. Lagi diet kacang dong kan. Ini kacang mede biasanya digoreng ya, ini di oven. Jadi pasti tidak pakai minyak. Tapi menghasilkan minyak. Oke. Gitu-gitu. Kita balik ke skoliosis tadi ya. Tadi belum kebahas. Operatifnya kayak apa sih skoliosis itu? Kemudian di grade atau di sudut berapa? Kemudian prognosis setelah operatifnya kayak apa? Jujur ya grade berapanya itu aku rada lali derajat derajat sudut skoliosisnya. Itu aku lupa aku. Wis cukup lama sekali saya nggak ngulik soal itu. Nah, prognosanya rata-rata mereka bagus. Prognosanya. Jadi yang tadinya saya pernah nemu yang parah banget itu dia skoliosis S dan muter itu apa sih? Apa ya? Saya juga lama nggak buka skoliosis. Dia torsi. Dia torsinya gitu. Jadi wes bantu ES muter sisan gitu. Jadi dia itu sampai bungkuk sekali gitu. Skapulanya mau nonjol nemen yang salah satu sisi. Itu dia bisa kalau dari 100% progres ya dia bisa 50%-an loh. Lumayan kalau 50% terkoreksi ya. Terkoreksi. Kapasitas nggak tahu kalau misalkan habis itu terus dia operasi lagi atau apa atau memungkinkan nggak tahu. Setidaknya kapasitas parunya dia bagus. Lebih bagus dari kemarin. Kapasitas parunya dia bagus, intake oksigennya bagus, kapasitas fisiknya juga bagus, fungsionalnya juga lebih bagus. Malah aku pernah ketemu pasien, dia operasi, pasien itu kan rata-rata operasi kan usia SMP belasan. Iya betul. Nah kalau sudah masuk di kenaikan kelas libur panjang itu mesti ada jarak orang ketang. Paling dia itu 3-5 pasien dalam satu satu season itu, satu musim itu mesti sekitar itu bisa 3-5 pasien. Nah
Pasien ini SMP operasi skoliosis, terus saya ketemu lagi tuh dia udah kuliah. Ngerti nggak dia kuliah jadi apa? Model apa? Jadi dancer loh. Oh, dancer. Yang mungkin bayangan dia waktu dulu itu nggak sampai situ ya? Nggak nyampe situ. Dan setelah lulus kuliah dia jadi pramugari. Oke. Tinggi anaknya. Jadi kan membuka harapan yang lebih baik gitu. Kebanyakan dari bayi atau memang kebiasaan posturalnya aja ya? Kalau kebiasaan postural dan artian fungsional skoliosis itu ya dikoreksi nggak sampai operatif. Oh berarti ya konservatif dulu gitu kan. Nah kalau dia yang memang bawaan lahir ya udah gitu. Bawaan lahir kan memang struktural vertebranya dia memang sudah pembentukan memang sudah ada kelainan bentuk di situ. Tapi kebanyakan yang di sana berarti bukan bawaan lahir dong. Kalau udah SMP gitu atau enggak ditelusuri sampai? Rata-rata bawaan lahir. Bawaan lahir ya. Rata-rata bawaan lahir. Kalau yang saya tangani rata-rata dia bawaan. Dan ketahuan itu kenapa kok ketahuannya waktu SMP? Karena di masa itu anak tumbuhnya paling cepat. Tumbuh secara fisik itu dia paling cepat. Kalau masih kecil biasanya orang tua nggak terlalu perhatian. Iya betul. Ya begitu menginjak SMP itu dan rata-rata kan perempuan kan. Tiba-tiba beda. Kok gini ya. Ketahuan udah di usia itu. Dari yang pasien-pasien yang dulu kayak gitu. Oke.